Dengarkan satu berita ini yang kami rekam di malam hari di Bareskrim. Silakan Abi Agus dipanggilnya Abi ini ya. Silakan dulu. Terima kasih Pak Irfan. Ya, halo. Ya, udah Irfan dan Afad didampingi tim kuasa hukumnya Irena Handono menyambangi Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi pelapor atas penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Saat diperiksa, Irena Handono menjawab 15 pertanyaan dari penyidik. Dalam keterangannya kepada penyidik, Irena Handono menyampaikan bahwa Ahok terbukti telah menistakan Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 51. Irena Handono juga meminta kepada pihak-pihak yang berwenang agar segera cepat bertindak karena bukti-bukti yang cukup, karena ia khawatir jika didiamkan maka kedepannya akan menjadi bibit keributan yang lebih besar. Didampingi tim kuasa hukumnya, Irena Handono menolak rencana gelar perkara terbuka yang diusulkan oleh pihak kepolisian. Alasannya, dengan melakukan gelar perkara terbuka akan rentan dengan justifikasi kepada pelapor, apalagi jika disiarkan secara live. Ini tidak etis. Kuasa hukum Irena Handono juga sudah mempersiapkan 2 saksi ahli bidang agama dan linguistik. Berikut pernyataan Irena Handono dan kuasa hukumnya saat melakukan konferensi pers usai dimintai keterangan sebagai saksi ahli di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Tadi saya sudah memberikan keterangan sebagai pelapor tentang penistaan terhadap kitab suci Al-Quran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap Rasulullah, para ulama dan umat Islam yang dilakukan oleh saudara Ahok, yaitu dalam bentuk penistaan yang dilakukan dengan menggunakan ayat di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Yang ditutupnya inilah bentuk penistaannya, bahwa surat Al-Maidah 51 dikatakan sebagai alat untuk membohongi atau sebagai alat yang melakukan alat kebohongan atau ayat yang membohongi. Jadi itu dibalak-balik pun tetap itu juga. Inilah yang membuat umat Islam merasa tersakiti, terluka, tersinggung dan marah. Sebagaimana tadi beliau menyatakan, menyatakan bahwa saya mewakili umat Islam, mewakili diri sendiri dan mewakili umat Islam di seluruh dunia. Kenapa di seluruh dunia? Karena yang dilecehkan, yang dinista, yang dihujat adalah justru kitab suci Al-Quran, Rasulullah, para ulama dan semua kita umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Ini suatu perbuatan yang tidak boleh kita tinggal diam. Dan kalau kita diamkan peristiwa seperti ini, maka tidak mustahil ini justru akan merupakan suatu titik daripada keributan yang lebih parah lagi. Kenapa? Sekali lagi, karena yang dinistakan itu adalah ayat-ayat Allah. Barangkali itu ada pertanyaan. Saya tambahkan kemudian, kami juga akan mengajukan saksi ahli ya. Nanti kriterianya nanti akan kita tetapkan, orangnya nanti akan sudah kita siapkan, dan pada prinsipnya adalah bahwa kita menolak untuk kemudian adanya gelar perkara secara terbuka dan transparan gitu, karena segala sesuatunya disesuaikan dengan KUHP yang ada. Kalau KUHP mengatakan bahwa tidak ada yang namanya gelar perkara yang terbuka gitu kan, jangan kemudian menjadikan sebuah justifikasi terhadap hal-hal yang nanti akan kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak enak di mata umat semua. Itu aja. Mungkin diterangkan oleh teman-teman saya, silakan. Memperjelas mungkin yang disampaikan bahwa gelar perkara secara terbuka dan secara perkara lain itu kurang pas secara hukum, karena pada prinsipnya saksi itu atau ahli itu kan bisa satu-satu situ biar tidak saling terpengaruh. Jadi pada prinsipnya harus ditegaskan bahwa
proses penegakan hukum ini bukan untuk hukum sendiri tujuannya, tapi untuk mencari atau memberikan keadilan. Kami sebagai pelapor meminta keadilan, jangan dibatasi dalam proses untuk membuktikan apa yang kami sampaikan. Sebaliknya, kami minta keadilan juga untuk terlapor, jangan sampai diistimewakan walaupun beliau petahana. Dalam hukum kedudukannya sama. Mohon maaf, seperti kemarin kan didampingi oleh pejabat, segala macam, kami bukan pada tempatnya. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ada 15 pertanyaan dan semuanya berfokus pada surat Al-Maidah ayat 51. Dan disitulah saya membuktikan dan dengan jelas gamblang memang yang dilakukan oleh Ahok adalah suatu pelecehan, penistaan, penghinaan terhadap ayat-ayat Allah, maupun juga bisa dikatakan sekaligus merupakan pelecehan terhadap Rasulullah dan seluruh para ulama. Jadi fokus tadi pembicaraannya ke sana. Ya, memang betul. Itulah sebabnya maka kita tempuh jalur hukum, dan umat Islam adalah umat yang sangat-sangat santun. Kita tahu bagaimana dengan aksi damai kemarin, yang melakukan keributan, kerusuhan adalah bukan umat Islam. Ya, itu adalah suatu penyusup-penyusup, dan kita tahu bahwa kalau diteliti dengan seksama, mana ada di antara umat kita yang berdemonstrasi menggunakan celana pendek, tapi ditemukan pakai celana pendek yang membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, umat Islam adalah umat yang cinta dengan kedamaian. Ya, para pendengar radio Silaturahim, demikian tadi Abi Agus menyampaikan dari Bareskrim semalam. Ya, para pendengar, 11 pelapor telah melaporkan, salah satunya dari Irena Center. Ya, luar biasa ibu yang satu ini ya, masih sempat ngurusin umat ya. Ya, para pendengar radio dimanapun Anda berada. Dengarkan satu berita ini yang kami rekam di malam hari di Bareskrim. Silakan Abi Agus dipanggilnya Abi ini ya. Silakan dulu. Terima kasih Pak Irfan. Ya, Halo. ya, Udah Irfan dan Afad didampingi tim kuasa hukumnya Irena Handono menyambangi Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi pelapor atas penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Saat diperiksa, Irena Handono menjawab 15 pertanyaan dari penyidik. Dalam keterangannya kepada penyidik, Irena Handono menyampaikan bahwa Ahok terbukti telah menistakan Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 51. Irena Handono juga meminta kepada pihak-pihak yang berwenang agar segera cepat bertindak karena bukti-bukti yang cukup, karena ia khawatir jika didiamkan maka kedepannya akan menjadi bibit keributan yang lebih besar. Didampingi tim kuasa hukumnya, Irena Handono menolak rencana gelar perkara terbuka yang diusulkan oleh pihak kepolisian. Alasannya, dengan melakukan gelar perkara terbuka akan rentan dengan justifikasi kepada pelapor, apalagi jika disiarkan secara live. Ini tidak etis. Kuasa hukum Irena Handono juga sudah mempersiapkan 2 saksi ahli bidang agama dan linguistik. Berikut pernyataan Irena Handono dan kuasa hukumnya saat melakukan konferensi pers usai dimintai keterangan sebagai saksi ahli di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Tadi saya sudah memberikan keterangan sebagai pelapor tentang penistaan terhadap kitab suci Al-Quran, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhadap Rasulullah, para ulama, dan umat Islam yang dilakukan oleh saudara Ahok, yaitu dalam bentuk
dilakukan dengan menggunakan ayat di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Yang ditutupnya inilah bentuk penistaannya, bahwa surat Al-Maidah 51 dikatakan sebagai alat untuk membohongi, atau sebagai alat yang melakukan alat kebohongan, atau ayat yang membohongi. Jadi itu dibalak-balik pun tetap itu juga. Inilah yang membuat umat Islam merasa tersakiti, terluka, tersinggung, dan marah. Sebagaimana tadi beliau menyatakan bahwa saya mewakili umat Islam, mewakili diri sendiri, dan mewakili umat Islam di seluruh dunia. Kenapa di seluruh dunia? Karena yang dilecehkan, yang dinista, yang dihujat adalah justru kitab suci Al-Quran, Rasulullah, para ulama, dan semua kita umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Ini suatu perbuatan yang tidak boleh kita tinggal diam. Dan kalau kita diamkan peristiwa seperti ini, maka tidak mustahil ini justru akan merupakan suatu titik daripada keributan yang lebih parah lagi. Kenapa? Sekali lagi, karena yang dinistakan itu adalah ayat-ayat Allah. Barangkali itu ada pertanyaan. Saya tambahkan kemudian, kami juga akan mengajukan saksi ahli ya. Nanti kriterianya nanti akan kita tetapkan, orangnya nanti akan sudah kita siapkan, dan pada prinsipnya adalah bahwa kita menolak untuk kemudian adanya gelar perkara secara terbuka dan transparan gitu, karena segala sesuatunya disesuaikan dengan KUHP yang ada. Kalau KUHP mengatakan bahwa tidak ada yang namanya gelar perkara yang terbuka gitu kan, jangan kemudian menjadikan sebuah justifikasi terhadap hal-hal yang nanti akan kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak enak di mata umat semua. Itu aja. Mungkin diterangkan oleh teman-teman saya, silakan. Memperjelas mungkin yang disampaikan bahwa gelar perkara secara terbuka dan secara transparan itu kurang pas secara hukum, karena pada prinsipnya saksi itu atau ahli itu kan bisa satu-satu biar tidak saling terpengaruh. Jadi pada prinsipnya harus ditegaskan bahwa proses penegakan hukum ini bukan untuk hukum sendiri tujuannya, tapi untuk mencari atau memberikan keadilan. Kami sebagai pelapor meminta keadilan, jangan dibatasi dalam proses untuk membuktikan apa yang kami sampaikan. Sebaliknya, kami minta keadilan juga untuk terlapor, jangan sampai diistimewakan walaupun beliau petahana. Dalam hukum kedudukannya sama. Mohon maaf, seperti kemarin kan didampingi oleh pejabat segala macam, kami bukan pada tempatnya. Itu aja, terima kasih. Alhamdulillah ada 15 pertanyaan dan semuanya berfokus pada surat Al-Maidah ayat 51. Dan disitulah saya membuktikan dan dengan jelas gamblang memang yang dilakukan oleh Ahok adalah suatu pelecehan, penistaan, penghinaan terhadap ayat-ayat Allah, maupun juga bisa dikatakan sekaligus merupakan pelecehan terhadap Rasulullah dan seluruh para ulama. Jadi fokus tadi pembicaraannya sama. Berarti kalau mengerti. Ya, memang betul. Itulah sebabnya maka kita tempuh jalur hukum, dan umat Islam adalah umat yang sangat-sangat santun. Kita tahu bagaimana dengan aksi damai kemarin, yang melakukan keributan, kerusuhan adalah bukan umat Islam. Ya, itu adalah suatu penyusup-penyusup, dan kita tahu bahwa kalau diteliti dengan seksama, mana ada di antara umat kita yang berdemonstrasi menggunakan celana pendek, tapi ditemukan pakai celana pendek yang membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, umat Islam adalah umat yang cinta dengan kedamaian. Ya, para pendengar radio Silaturahim, demikian tadi Abi
Agus menyampaikan dari Bareskrim semalam, ya para pendengar 11 pelapor telah melaporkan, salah satunya dari Irena Center. Ya luar biasa, ibu yang satu ini ya masih sempat ngurusin umatnya. Ya para pendengar radio dimanapun Anda